Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Penyerang lokal tertajam di BRI Liga 1, bisa masuk, gudang senjata, Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Begini faktanya. Musim BRI Liga 1 2023-2024 menampilkan beberapa pencetak gol lokal yang mampu bersaing dengan para penyerang impor. Mereka berhasil menampilkan kualitas yang mengesankan dan menyaingi dominasi para penyerang asing dalam daftar top skor kompetisi sepak bola tertinggi di Indonesia. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Ingin mengetahui siapa saja ketiganya? Berikut ulasannya secara detail. 1. Rizky Cawor menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol lokal BRI Liga 1 2023-2024. Rizky Cawor berhasil mencetak 8 gol dalam 19 penampilannya bersama PSS Sleman. Kemampuannya yang beragam sebagai penyerang maupun pemain sayap, ditambah dengan 1 assist, menunjukkan potensi yang dimilikinya. Meskipun layak untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, Cawor belum mendapatkan panggilan untuk bergabung hingga saat ini. 2. Dedik Setiawan berada di peringkat kedua dalam daftar 3 pencetak gol lokal terbanyak di BRI Liga 1 2023-2024. Dedik Setiawan dari Arema FC telah berhasil mencetak 8 gol dalam 24 penampilannya musim ini. Selain efektif sebagai penyerang, Dedik juga memiliki kemampuan di sektor sayap, dilengkapi dengan kecepatan dan kemampuan dalam memberikan umpan silang yang akurat yang menghasilkan 3 assist. Dedik sudah beberapa kali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia, dengan mencatat 1 assist dalam 15 penampilannya. 3. Stefano Lillipali Stefano Lillipali menduduki puncak daftar pencetak gol lokal terbanyak di BRI Liga 1 2023-2024. Dalam 26 penampilannya bersama Borneo FC, Lillipali berhasil mencetak 11 gol dan menciptakan 16 assist. Meskipun memberikan kontribusi yang luar biasa, ia belum dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023, yang memicu berbagai polemik. Sebelumnya, Lillipali telah membela timnas Indonesia sebanyak 35 kali di berbagai kelompok umur, dengan mencatat 7 gol dan 6 assist. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar gembira ini. Apakah kalian setuju mereka bertiga layak masuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau justru pemain di Liga 1 masih kalah saing dengan adanya pemain naturalisasi di timnas Indonesia? Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Ketiga pencetak gol lokal tersebut memiliki potensi yang sangat menjanjikan dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Mereka telah menunjukkan kemampuan yang impresif dalam mencetak gol dan memberikan kontribusi bagi tim-tim mereka. Penting bagi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk memberikan perhatian dan dukungan yang cukup kepada pemain-pemain seperti mereka agar bisa terus berkembang dan berkontribusi secara maksimal, baik di tingkat klub maupun timnas. Timnas Indonesia menghadapi tantangan berat untuk maju ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di kawasan Asia. Mereka tergabung dalam grup F di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Hasil awal timnas Indonesia tidak sesuai harapan dengan mengalami kekalahan telak 1-5 dari Irak dan hasil imbang 1-1 melawan Filipina. Akibatnya, timnas Indonesia berada di dasar klasemen grup F, sama dengan Filipina yang menempati posisi ketiga.
Di atasnya, Irak dan Vietnam menduduki peringkat pertama dan kedua dengan poin 6 dan 3. Hanya juara grup dan peringkat kedua yang berhak melaju ke fase berikutnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan berkompetisi di Piala Asia 2027. Pertanyaannya, apa yang diperlukan oleh timnas Indonesia untuk melangkah ke fase selanjutnya? Mereka perlu mengumpulkan 9 poin tambahan dari 4 pertandingan yang belum dimainkan. Keuntungan bagi timnas Indonesia, 3 dari 4 pertandingan tersisa akan dimainkan di rumah sendiri, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertemuan dengan Vietnam dijadwalkan berlangsung di kandang pada 21 Maret 2023. Diikuti pertandingan tandang ke Vietnam pada 26 Maret 2024. Kemudian, melawan Irak dan Filipina pada 6 Juni dan 11 Juni 2024, masing-masing. Dengan memenangkan kedua pertandingan melawan Vietnam dan mengalahkan Filipina, timnas Indonesia akan mengamankan 10 poin yang cukup untuk membawa mereka ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Vietnam tidak akan lagi memiliki peluang untuk mengejar. Kekalahan Vietnam dalam kedua pertemuan dengan timnas Indonesia akan membatasi mereka pada maksimal 9 poin. Vietnam akan kesulitan menambah 6 poin dari 2 pertandingan tersisa, terutama karena satu di antaranya adalah pertandingan tandang melawan Irak. Namun, jika timnas Indonesia hanya meraih 4 poin dari pertemuan dengan Vietnam, kesempatan untuk lolos masih terbuka lebar. Dengan 4 poin tambahan dari Vietnam dan kemenangan atas Filipina, timnas Indonesia akan mengumpulkan 8 poin. Total 8 poin ini cukup untuk membawa mereka melaju, dengan asumsi Vietnam hanya meraih 3 poin dari sisa pertandingan melawan Irak, tandang, dan Filipina, kandang. Jika Vietnam berhasil bermain imbang dengan Irak dan menang melawan Filipina, kedua tim akan memiliki jumlah poin yang sama, yaitu 8. Dalam skenario ini, timnas Indonesia akan memiliki keunggulan berdasarkan hasil pertemuan langsung, yang menjadi penentu utama saat tim-tim memiliki poin yang sama. Dengan harapan yang masih ada keinginan agar pemain terbaik timnas Indonesia dapat segera bergabung, termasuk Tom Haye dari SC Heerenveen dan Ragnar Oratmangoen dari Fortuna Sittard. Meskipun peluangnya terlihat tipis, ada harapan bahwa kedua pemain tersebut dapat diturunkan dalam pertandingan penting melawan Vietnam bulan depan. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, namun masih ada peluang bagi mereka untuk melaju ke babak selanjutnya. Penting bagi timnas Indonesia untuk memaksimalkan pertandingan di kandang dan meraih hasil positif di laga tandang untuk memastikan kesempatan lolos. Selain itu, integrasi pemain terbaik yang tersedia menjadi kunci dalam menghadapi pertandingan-pertandingan penting ke depan. Semoga timnas Indonesia dapat mengatasi rintangan ini dan meraih kesuksesan di level internasional.